Halo, selamat datang di kelas Writerpreneurship, kelas Creative Writing. Kali ini kita akan bahas tentang Creative Story Writing. It takes an entire day of focus to produce a few meaningful and evocative pieces of work. We are following a time-tested process that works for them. Vanius. Jadi kadang-kala kita membutuhkan sebuah hari yang penuh untuk fokus memproduksi sebuah kata-kata, kalimat yang evokatif dan bermakna. Masing-masing orang akan berbeda-beda caranya. Ada yang butuh tempat yang sepi, butuh tempat yang nyaman, mungkin mereka harus ke kafe, harus membaca sekian buku, melihat sekian video, mendengarkan sekian podcast untuk dia bisa akhirnya fokus mengerjakan sebuah creative writing. Nah, teman-teman cari sendiri mana yang paling nyaman buat teman-teman. Writing requires a deep dive into the well-human emotion. Don't the surface, forget about breathing until you have discovered humanity in either its purest or ugliest, most conflict form. Those are the making of story. Jadi, menulis itu membutuhkan pendalaman, penggalian ke emosi manusia. Jangan hanya permukaannya, ya. Kita harus menemukan kemanusiaan dengan kemurniannya, bahkan bagian yang paling buruknya atau bagian yang paling berkonflik. Itulah yang membuat sebuah cerita. Put those people in difficult circumstances where their cherished values clash against the sordid ground realities, or where villainous character forced to reconsider the ramifications of their action. Perhaps there is redemption on offer, or a slide into darkness is inevitable. The readers will run into your story. Letakkan orang-orang yang suci, orang-orang yang punya nilai di sebuah circumstance atau situasi yang sulit, sehingga mereka harus mengalami pertentangan antara nilai yang mereka miliki dengan realita yang ada. Atau letakkan karakter yang jahat, tapi mereka harus memikirkan ulang tentang aksi atau tindakan mereka. Jadi kegelapan itu menjadi sebuah hal yang tidak terhindarkan. Pembaca akan belajar dari cerita yang kita sajikan ini. All of the capitalist pillar negate the most basic requirement of art, and yet art persists to shoot and sometimes provoke the human spirit. Persis. Jadi persyaratannya yang paling dasar dari sebuah seni, ya, itu harus kita memprovok human spirit, jiwa manusia. Lakukan itu terus-menerus. Character come with distinct motivation and agendas that often clash, conflict, and contrast against each other. It's particularly interesting when none of them get their way. Life prevails, leaving a bittersweet taste in the writer's mouth. Jadi karakter itu datang dengan motivasi yang berbeda-beda, agenda yang berbeda-beda, sehingga mereka kadang berkonflik dan kontras, berseberangan, bahkan saling beradu satu sama lain. Jadi inilah bagian yang paling menarik ketika kadang-kadang tidak ada seorang pun dari mereka mendapatkan bagiannya atau mendapatkan hasilnya. Jadi tinggalkan sebuah rasa yang pahit-pahit manis di mulut membaca. Stories like life should be proliferated and prepared with learning and handy little insight. Inconspicuous but present adding to the flavor. Jadi cerita itu seperti kehidupan, ya, harus dibumbui dengan pelajaran-pelajaran dan pencerahan-pencerahan. Jadi sedikit aja nggak apa-apa, tapi ada, dan tambahkan flavor, bumbu-bumbunya. The difference between good and great storytelling is the difference between information delivery and emotional exchange. The word need to jump out the page like a frog. Ya, jadi perbedaannya antara cerita yang bagus dan cerita yang hebat itu adalah adanya perubahan emosi. Jadi kata-kata itu harus keluar dari halaman seperti seekor kata yang melompat.
you are describing something, anything at all, sight, scene, character, situation, etc., then you are wasting the reader's time and yours. That's criminal. Writing needs to delve into deeper truth and phases of life to be worthwhile to reader's time and attention. Jadi kalau kita mendeskripsikan segala sesuatu, apapun itu, baik situasi, scene, karakter, tempat, itu kita berarti menyanyikan waktu kita sendiri dan waktu membaca, itu kriminal. Jadi seharusnya penulisan itu harus memberikan kebenaran-kebenaran yang dalam dan juga kesan-kesan dalam hidup yang berharga untuk pembaca, berharga untuk waktu dan perhatian pembaca. Jangan terlalu mendiskusikan, tapi berikan dalam adegan-adegan. Not tell but show ya. The good writers, the master of the craft, make the ordinary, the mundane, and the personal, pregnant, and even political. Give them perspective. Jadi seorang penulis yang hebat, seorang master itu membuat segala sesuatu yang biasa, yang rutin, menjadi suatu yang beracun dan bahkan politikal. Berikan pembaca itu sebuah perspektif. Inspiration is not something that happens to writer. Don't treat it with the passivity of a divine blessing. It's a relationship that needs to be cultivated day in and day out. Jadi inspiration itu bukan sesuatu yang terjadi kepada si penulis. Jadi jangan melakukan itu dengan passivity, ya, tapi lakukan itu dengan cara kita melatih terus-menerus tiap hari. Think of every scene as a dish that requires a dash of lemon to come alive. Have you squeezed all of the flour in and set it well, keep again. Jadi pikirkan semua scene itu sebagai piring yang menyajikan lemon untuk dia hidup ya. Jadi apakah kita sudah memerasnya dengan baik? Coba cek lagi. Dialogue are not an exchange of words, they embody ideas, emotion, desire, context, and longing. Be frugal but sharp with dialogues. They also serve a particular purpose like surgeon's knife. Jadi dialog itu bukan hanya sebuah kata-kata, tapi dia menyajikan ide, emosi, harapan, konteks, ya, kerinduan. Jadi jadilah frugal tapi juga tajam dengan dialog. Dialog itu sebenarnya menyajikan sebuah tujuan khusus seperti pisau bedah. The process of writing is whimsical. You can spend the whole day at your desk with nothing to show but blank paper. When you are about to execute and ready to stop, it whisper truth in your ears without any provocation. Hold your gun, the day has just begun. Jadi proses menulis itu emang ajaib ya. Kita kadang menghabiskan seluruh hari di depan laptop tapi tidak dapat satu kata pun ya, tapi ketika kita udah nyerah maka kadang-kadang si ceritanya itu justru berbisik di telinga kita. Nah, saat itu langsung kita harus pegang, tangkap. Nah, jadi setelah kita mulai. Dialogues can and should do everything but convey information that waste of your reader's time. Go beyond information into the realm of context, situation, perspective, and emotion. That's where the magic happen. Jadi lagi-lagi dialog itu bukan hanya menyajikan informasi, tapi dia ada konteks, ada situasi, ada perspektif dan emosi yang dibawa di sana. Dari situlah maka terjadi sebuah keajaiban. Compelling stories are often set against and in contravention statistically significant data points and stereotypical notion of life. Jadi cerita yang utuh, yang kompel, yaitu dia seringkali ada perlawanan dan kontroversi. Dan itulah salah satu tips dalam kreatif menulis cerita. Itu besok kita bahas tentang tips kreatif menulis ala Diana V. Thank you.